Adapun acara kita yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara debat pada pagi hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Muhammad Rehan Al-Aidil. Kepada Aidil kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Summa rji'il basara karratayn yanqalib ilaykal basaru khashi'an wa hasir. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alna rujuman lis-shayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Walillazina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafuru takadu tamayyazu minal ghayz. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan sekaligus pembukaan dari yang terhormat Ustadz Ramon Rao Eshum. Kepada Ustadz Ramon, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan. Innal hamda wa syukra lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asbahna ala fitratil Islam. Wa ala kalimatil ikhlas. Amma ba'du. Yang Ustadz hormati tim manajemen, Ustadz, Bunda, guru, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, staf, karyawan di lingkungan SMP Islam Terpadu Al-Furqan Palembang. Yang Ustadz hormati calon presiden dari nomor 01, dari 02 dan 03.
Dan yang Ustaz banggakan semua siswa-siswi SMP Al Furqan Palembang yang sama-sama mengharapkan cintanya dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Segala puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Hari ini insyaallah adalah menjadi hari yang bersejarah bagi SMP Al Furqan Palembang dan bagi kita semua. Berkat izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan dari rumah, dari asrama, dari kelas menuju ke aula kita tercinta ini. Salawat beriringan salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Anak-anak sekalian, pertama Ustaz ingin menyampaikan, masih ada yang bersuara? Ikutilah rangkaian kegiatan hari ini dengan tertib dan khidmat. Ikuti semua arahan dari Ustadz dan bundanya. Kampanye boleh, yel-yel boleh, nanti juga teriak-teriak boleh, asal tetap menjaga adab dan perilakunya. Jangan sampai berlebihan, jangan sampai menjelek-jelekkan individu apalagi kelompok, ya. Itu yang pertama. Yang selanjutnya, anak-anak sekalian, momen hari ini adalah juga termasuk dalam kegiatan belajar, ya, bukan hura-hura. Kita hidup di NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Nah, ini adalah salah satu pendidikan demokrasi yang sudah dikenalkan kepada anak-anak sejak dini. Ya, jangan sampai bermain politik hitam, kampanye hitam, dan lain sebagainya. Ini juga menjadi momen untuk anak-anak semua untuk memimpin dan siap juga untuk dipimpin. Ya, sekarang posisi kalian sebagai pelajar. Apa tugas pelajar? Belajar. Belajar untuk menjadi pemimpin. Belajar juga untuk siap dipimpin. Hari ini kalian pelajar 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, kalian yang memimpin negeri ini. Ya, manfaatkan momen ini dengan baik, manfaatkan kesempatan ini dengan baik, jangan disia-siakan. Sekolah sudah memfasilitasi, semua memiliki hak untuk dipimpin, semua memiliki hak untuk memimpin, dan jangan lupa gunakan hak untuk memilih hari ini dengan baik-baik. Ya, nanti akan dipandu dengan tertib bagaimana tata cara memimpin kita memilih hari ini. Ikuti langkahnya dan ikuti dengan tertib. Selanjutnya, ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian, setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang presiden memimpin negaranya, seorang gubernur memimpin provinsinya, sampai nanti seorang kepala keluarga memimpin istri dan anak-anaknya, seorang ibu memimpin anak-anaknya, dan nanti setiap kita memimpin diri kita. Terakhir, Ustaz ingin sampaikan juga jazakumullah khairul jaza. Terima kasih tulus ikhlas kami sampaikan kepada Ustaz, Bunda, family,
dan semua tim sukses yang terlibat untuk memeriahkan, untuk mensukseskan kegiatan kita hari ini. Dengan mengucapkan basmalah, kita ucapkan bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan debat dan pemilihan umum calon presiden family 2026-2027 resmi dibuka. Jazakumullah khairul jaza, yu'tikumullah al-afiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Ramon Rao atas kata sambutan sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini. Selanjutnya untuk memperoleh keberkahan di dalam acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa yang akan dipimpin oleh Muhammad Shadiq Al-Hawarizmi. Kepada Shadiq kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa lima shaykhina wa li asatizatina wa liman hadarana wa liman ghaba 'anna. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdhil hajat. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi najjina minal qawmiz zalimin. Rabbi najjina minal qawmiz zalimin. Rabbi najjina minal qawmiz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan meriahnya doa tadi maka berakhir pula acara pembukaan debat calon presiden family tahun ajaran 2026-2027. Marilah kita tutup acara kita pada pagi hari ini dengan melafazkan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku MC meminta maaf apabila ada kesalahan dalam berkata. Kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, tetap semangat. Oke. Kalau tadi sudah pembukaan acara debat pagi hari ini. Nah, sekarang kita akan memulai debat. Ya. Untuk
yang akan dipandu oleh Ustadz yang Masya Allah dan Bunda yang Masya Allah. Siap-siap kita akan panggil Ustadz Dadang dan Bunda Rahma. Kepada Ustadz Dadang dan Bunda Rahma untuk dipersilahkan. Oke, tetap tenang ya, tetap tenang, tidak anarkis, tidak terlalu kebebasan ya. Jadi kita harus aman, tenang dan tentram. Yuk kita mulai Ustaz Dadang, kita cek ombak suara terlebih dahulu. Baik, baik Bunda ya. Cek ombak. Ya, kita cek ombak dulu ya. Mana pendukungnya paslon nomor 1? Kira-kira berapa ya itu ya? 1000 suara. Suara. Oke, selanjutnya cek ombak paslon calon nomor 2. Nggak terhitung lagi Ustaz. Ya, ramai sekali ya paslon nomor 2 ini, tapi tidak kalah ya sama yang paslon nomor 1. Oke, kita lanjut ke yang ke mana pendukungnya paslon nomor 3? Masya Allah. Masya Allah. Oke. Masya Allah, tabarakallah ya. Tak terhingga suaranya ya. Jadi saat ini kita langsung saja Ustaz. Apalagi Ustaz, setelah ini kita akan mulai kandidat ya. Kandidat ini menentukan. Kalian perhatikan dengan seksama, perhatikan dengan hati-hati jawaban. Setiap jawaban daripada calon presiden ya. Oke, baik Bunda ya. Sebelum kita mulai ya, hampir lupa kita salam dulu ya, karena kita Islam ya. Oke, baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tentunya anak-anak sekalian sudah tidak sabar lagi ya mau menyaksikan debat ya antara ketiga calon capres pemilih kita ya. Nah, sebelum kita mendengarkan debat ya, Ustadz ada pantun ya. Dengerin ya. Oke, silakan didengar ya. Tolong dijawab. Membeli duku di pasar Minggu. Cakep. Jangan lupa membeli pepaya. Cakep. Pilihlah pemimpin yang tak kenal ragu. Cakep. Insya Allah sekolah tetap jaya. Satu lagi ya, oke satu lagi. Ini supaya nantinya pun tidak ada ribut antar sesama mereka. Betul sekali. Oke, satu kali lagi ya. Diam semuanya, dengerin ya. Oke. Ikan lohan dibungkus kasa. Cakep. Dimasak mama sedap terasa. Cakep. Beda pilihan itu biasa. Ya. Jangan sampai kita semua terpecah belah. Oh, Masya Allah ya, bagus sekali pantun dari Ustaz Dadang, nanti dibales sama calon presidennya. Baik, Ya. jadi pun ya, walaupun nanti di antara kalian beda pilihannya ya, ada yang sebelah sini pilih nomor 1, yang sini pilih nomor 2, nomor 3, tapi tetap ya, kita satu sekolah, kita satu alma mater, kita harus tetap rukun ya, jangan sampai bertengkar, karena dari ketiga calon ini tentunya semuanya
untuk memajukan sekolah agar sekolah SMP Al-Furqan menjadi lebih maju dan unggul. Amin ya rabbal alamin. Lanjut Ustaz, kita ke opening statement dari para calon presiden. Silakan kita panggil ya, boleh didampingi sama wali kelasnya dan juga boleh supporternya yang meriah. Oke. Nomor berapa dulu? Nomor berapa Ustaz? Baik ya, kita open statement dulu. Baik, kita panggilkan paslon nomor urut 1. Oke. Paslon Malik ya. Baik, Boleh. kepada Ustadz Musin dan Ananda Fazla kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazla Al-Malik dari kelas 8 Ibnu Ishaq Al-Kindi sebagai calon presiden family periode 2026-2027 dengan nomor urut 01. Izinkan saya untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja saya jika saya terpilih menjadi Presiden Family pada periode 2026-2027. Visi saya adalah membangun dan menjadikan siswa-siswi SMP ITI Al-Furqan Palembang menjadi insan yang berlandaskan iman dan takwa untuk terciptanya generasi yang berakhlak mulia, berkarakter, cerdas, disiplin, dan berprestasi yang mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang islami, sehat, aman, nyaman, dan kondusif. Selanjutnya, misi saya yaitu pembentukan dan pengembangan karakter, potensi, bakat siswa-siswi melalui berbagai program pendukung yang bermanfaat bagi siswa-siswi sekolah dan lingkungan. Berikut adalah beberapa program kerja saya sebagai Presiden Family. Yang pertama, menjadikan family sebagai tempat penyampaian aspirasi siswa-siswi yang proaktif. Kedua, membentuk dan mengembangkan karakter, potensi, bakat siswa-siswi. Dan ketiga, menghidupkan kembali kotak aspirasi untuk menampung keluhan dan ide siswa-siswi yang bersifat membangun. Keempat, mengadakan program student mentorship di mana siswa-siswi yang mempunyai kemampuan lebih atau prestasi di bidang tertentu baik akademik maupun non-akademik diharapkan atau diberikan kesempatan agar dapat mengedukasi dan membagi ilmunya kepada siswa-siswi yang lain melalui ruang tertentu. Kelima, mengadakan kegiatan perlombaan atau kompetisi akademik dan non-akademik intern antar siswa SMP ITI Al-Furqan Palembang seperti cerdas cermat, olimpiade sains, lomba seni, dan lain-lain agar tercipta semangat belajar yang lebih baru dan menciptakan individu baru yang berprestasi. Keenam, meningkatkan kedisiplinan siswa-siswi dengan pendekatan edukatif dan persuasif.
Ketujuh, menanamkan nilai-nilai sopan santun dan etika 5S. Senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Kedelapan, membangun hubungan harmonis antar siswa, guru dan staf sekolah. 9, membangun budaya anti bullying melalui sosialisasi dan pendampingan antar teman sehingga terbentuk lingkungan sekolah yang sehat, aman dan bebas dari tindakan bullying. 10, mengadakan program Green Action atau cinta lingkungan. 11, mengadakan program Teacher of the Month melalui voting siswa-siswi. Dan yang terakhir, mengadakan podcast suara remaja, diskusi asik antar siswa yang membahas tentang dunia remaja, dunia sekolah, dan juga isu global dari sudut pandang siswa. Demikianlah visi, misi, dan program kerja saya sampaikan. Insya Allah akan membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum aku akhiri, ada pantun dulu nih. Dengarkan, ada pantun dulu, silakan. Beli kado isinya sepatu, cakep. Beli kue putu di hari Sabtu, cakep. Jangan lupa pilih nomor 1, insya Allah pasti maju. Yeay. 1. Kamu langsung duduk sana ya. Oke, terima kasih untuk calon presiden nomor 1. Lanjut yang ke berapa Ustaz? Lanjut ke capres nomor 2. Nadira Almira Fetri beserta Bunda Eka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Almira Fetri dari kelas 8D Ibnu Al-Nafis. Dan saya calon presiden nomor urut 2. Hari ini saya akan menyampaikan visi, misi, dan 3 gerakan family. Untuk visi saya, mewujudkan siswa dan siswi SMP Islam Terpadu Al-Furqan Palembang yang berprestasi, berakhlak islami, peduli lingkungan, dan berempati. Serta menjadikan family sebagai organisasi yang aktif, kreatif, teladan, dan aspiratif. Dan untuk misi saya, yang pertama, menjadi sarana berbagi pengalaman yang positif dan inspiratif antar siswa dan siswi. Yang kedua, membentuk karakter siswa dan siswi yang disiplin, peduli kebersihan, serta memiliki sikap hormat, sopan santun, dan empati terhadap sesama. Yang ketiga, menyelenggarakan Family Mentoring BPI sebagai sarana pembinaan keimanan, ketakwaan, dan akhlak siswa dan siswi. Yang keempat, menjadi sarana komunikasi bagi siswa dan siswi dalam menyampaikan aspirasi secara positif dan bertanggung jawab. Dan untuk program kerja saya, yaitu 3 gerakan family. Yang pertama, family inspiratif, yaitu mengundang siswa-siswi berprestasi untuk menjadi narasumber yang berbagi pengalaman, tanya jawab, dan juga memberikan motivasi singkat bagi siswa-siswi lain. Yang kedua, family sahabat lingkungan, di mana family akan memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan dan juga setiap kelas akan membersihkan wilayah sekolah yang sudah ditentukan. Yang ketiga, Family Mentoring BPI, yaitu tutor sebaya.
yang akan disampaikan materi BPI oleh Family untuk meningkatkan public speaking dan juga percaya diri. Satukan visi, nyatakan aksi. Bersama 02, pasti terbukti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terguncang ya Allah SMP Al-Furqan. Lanjut ke pasangan, lanjut ke calon yang terakhir, Ustaz. Ya, baik ya, sungguh meriah sekali dari paslon 1 baik pun paslon 2 ya. Terguncang. Ya, mengguncang Aula Al-Furqan. Apakah paslon nomor 3 ini akan menggempakan Aula Al-Furqan? Oke, kita langsung saja panggil paslon nomor 3. Tahania Malika El Bahrin bersama Bunda Ipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Tahania Malika El Bahrin dari kelas 8E Ibnu Sina dengan nomor urut 03. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan visi dan misi saya sebagai calon presiden dengan nomor urut 3. Visi saya yaitu mewujudkan Family sebagai organisasi pelajar Islami yang aktif, unggul, dan inspiratif, berperan nyata dalam menumbuhkan kepemimpinan, kreativitas, dan karakter siswa berlandaskan nilai Islam serta kebutuhan generasi masa kini. Misi saya yang pertama yaitu menumbuhkan kebersamaan dan sportivitas berlandaskan nilai Islam melalui permainan tradisional. Dalam hal ini, dilakukanlah kegiatan berupa permainan tradisional dalam satu hari kegiatan, atau juga dapat disesuaikan dengan agenda sekolah lainnya. Misi saya yang kedua yaitu menjadikan Family sebagai ruang aman untuk beraspirasi dan aksi sosial melalui kotak aspirasi yang berbasis Google Form. Dalam hal ini, saya akan mengadakan kotak aspirasi dalam bentuk Google Form yang nantinya link tersebut akan disebar melalui grup kelas maupun platform digital seperti Instagram. Misi saya yang ketiga yaitu menumbuhkan karakter bijak bermedia sosial melalui pembuatan konten digital kreatif dengan keterlibatan seluruh kelas. Dalam hal ini, saya akan melakukan kegiatan melalui gerakan satu kelas, satu konten dalam bentuk poster, reels, ataupun mini podcast. Dan yang terakhir, menumbuhkan kepedulian lingkungan melalui kerjasama bank sampah. Setelah siswa-siswi mengumpulkan sampah plastik, hasil dari kumpulan sampah-sampah tersebut akan dijadikan sumber uang kas per kelas. Aksi nyata bukan sekedar kata, pilih 03.
Masya Allah. Wah, Masya Allah ya Bunda Rahma. Ya, dari ketiga paslon sungguh luar biasa. Ya, berikut ini pemaparan yang telah disampaikan oleh para calon presiden, baik dari Muhammad Fajla ataupun Nadira Almira Pentri dan yang terakhir Malika Elbah. ya, semuanya sangat luar biasa ya Bun ya. Oke, kita cek ombak dulu Bun. Kita sebelum kita ke pertanyaan ya. Oke, mana pendukungnya paslon nomor 1? Capres nomor 2. Nomor 3. Oke ya, semuanya ketat. Ya, baik ya, semuanya dari ketiga paslon ini sangat ketat sekali Bun ya. Oke, kita lanjut saja ke sesi yang selanjutnya, yaitu Tanya jawab antar calon presiden. Jadi anak-anak muda silakan memperhatikan ya, pertanyaan, bobot pertanyaan, kualitas pertanyaan dan juga jawaban daripada calon presiden kesayangan kalian ya. Langsung saja mempersingkat waktu. Siapa dulu yang mau saling bertanya? Kita mulai dari Fazla dulu ya Ustaz ya, sepertinya. silakan. Yang siap. Mohon didengarkan ya. Kita dengarkan dulu apa pertanyaan yang akan disampaikan. Fazla mau nunjuk capres nomor berapa ya? Baiklah, saya akan memberikan pertanyaan pada capres nomor 02. Bisakah kamu jelaskan mengenai poin misi nomor 3? Apa program nyata yang dilakukan dan bagaimana caranya agar BPI bisa lebih menarik dan ditunggu-tunggu oleh siswa-siswi SMP ITI Al-Furqan Palembang? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya, tolong didengarkan ya. Oke, kami persilakan kepada Ananda Nadira Almira Pentri untuk menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh paslon nomor 1. Oke, terima kasih. Untuk terkait dengan misi saya nomor 3, yaitu menyelenggarakan Family Mentoring BPI yang bertujuan untuk meningkatkan rasa percaya diri dan juga melatih kepemimpinan Islami anggota family. Program dan aksi nyata yang dapat dilihat adalah diskusi Islami sesama kelompok dan juga bagaimana cara anggota family belajar menyampaikan materi dengan teman sebaya. Dan agar tidak membosankan, materi yang disampaikan secara santai dan juga materi ringan dan terkait dengan kehidupan siswa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sekali ya, jawabannya sangat luar biasa. Oke, cukup ya. Oke, kita lanjut Bu. Ya, Masya Allah. Langsung ya, itu tadi jawaban dari Nadira berkenaan tentang BPI supaya lebih menarik lagi ya daripada pertanyaan Ananda Fazla. Lanjut, sekarang giliran Nadira yang ingin menunjuk calon presiden nomor berapa? Oke, silakan. Pak Nadira. Saya capres nomor 2 dan saya akan menyampaikan pertanyaan kepada capres nomor 3. Apa bentuk nyata dari misi nomor 2 dan bagaimana penerapannya dengan keterlibatan seluruh kelas? Terima kasih. Baik,
Apa bentuk nyata dari program tahannya? Mau langsung dijawab? Oke, silakan dijawab. Baik, terima kasih kepada Nadira atas pertanyaannya. Bentuk nyata yang akan saya lakukan yaitu gerakan satu kelas, satu konten digital setiap bulan dalam bentuk video pendek, poster digital, reels edukatif, podcast mini, ataupun komik digital. Ya, itu ya. Ada lagi? Itu aja berarti aksi nyatanya lebih ke media sosial ya, supaya SMP Taman Furqan lebih dikenal lagi oleh masyarakat luas. Baik. Oke, akan Ustaz. Ya Bunda, kita lanjut aja ya. Yang selanjutnya ya, silakan kepada paslon nomor 3. Silakan mau bertanya ke paslon nomor berapa? Ya, silakan anak-anak tahan ya. Kita dengarkan ya. Saya capres nomor urut 3 dan saya akan bertanya kepada capres nomor urut 1. Pertanyaan saya adalah, bagaimana kamu mengidentifikasi siswa atau siswi yang memiliki potensi dan bakat secara objektif? Mengingat setiap siswa memiliki tingkat kecerdasan dan keunikan yang berbeda. Terima kasih. Baik, kepada paslon nomor 1, apakah mau langsung dijawab? Ya, oke, baik, kita dengarkan ya jawaban dari paslon nomor urut 1. Silakan. Terima kasih pertanyaannya. Oke, jawaban saya yaitu dengan diadakannya lomba mapel dan keislaman intern sekolah yang hanya bisa diikuti oleh siswa-siswi SMP Al Furqan tanpa terkecuali. Jadi siapa saja boleh ikut mendaftar jika dia merasa memiliki potensi dan pengetahuan di bidang tersebut. Seperti lomba mapel yaitu di bidang studi sehari-hari, sedangkan lomba keislaman yaitu contohnya lomba tilawah dan jurinya adalah para guru kita. Dari hasil skor nilai akan terlihat dan didapati ternyata ada beberapa siswa yang memiliki potensi juga di bidang mapel tersebut, selain dari siswa yang memang sudah ada potensi atau prestasi sebelumnya. Nah, untuk non-akademik berupa bakat atau keunikan dan diadakan kegiatan pentas seni siswa Islami. Di ajang tersebut, siswa-siswi boleh mendaftarkan dirinya untuk tampil mengekspresikan dirinya di bidang seni ataupun keislaman. Misalnya tari tradisional perorangan atau grup, tilawah Al-Quran, syair Islami, galeri kaligrafi, dan lain-lain. Demikianlah itu tanggapan dan jawaban dari saya. Terima kasih. Luar biasa sekali ya jawaban dari Ananda Pazla, capres nomor urut pertama. Selanjutnya Ustaz, nah tadi sudah didengarkan ya anak-anak muda yang ihwat maupun ahwat, jawaban demi jawaban dari para calon presiden kita. Selanjutnya yaitu adalah Ustaz Dadang. Ustaz Dadang memiliki sesuatu di dalam kantong Ustaz Dadang. Ada sebuah Amplop. Ya. amplop Oke. ya. Baik, nah ya. Jadi di kantong baju Ustaz ada sebuah amplop ya. 4. Ada 4 ya. Ya, ada 4. Nah, di sini nanti ya setiap capres itu akan memilih ya. Dan apapun yang mereka pilih itulah yang akan mereka jawab ya. Dan tentunya Ananda semuanya untuk tetap tenang, tetap sabar memperhatikan kegiatan ini ya. Oke, silakan Bu. Oke, ini ada 4 amplop ya, dan ini adalah blind ya. Bunda tidak tahu, Ustadznya tidak tahu, calon presidennya juga tidak tahu. Jadi kita kasih kesempatan untuk pertama kali Ustadz kepada siapa yang akan duluan memilih ini. Baik, sebelum kita ke amplop, oke, Ustadz mau ini lagi ya. Jadi dari ketiga paslon tersebut ya, pertanyaan dan baik pun jawabannya sangat luar biasa ya. Oke, kita cek lagi mana pendukungnya paslon nomor 1.
nomor 3. Baik ya, tadi sudah diawali oleh Ananda Pasla, capres nomor 1. Sekarang kita mulai dari yang ketiga. Capres nomor 3 Tahania Malika. Silakan pilih nomor berapa? Oke, ada 4 amplop ya. Nomor 1 sampai nomor 4. Pilih nomor berapa? Silakan pilih nomor berapa? Nomor 1 yang dipilih. Baik. Bukan Ya. Ustaz. Jadi di sini ada amplop ya, di sini Ustadz tidak tahu, MC tidak tahu, capres pun tidak tahu, siapapun tidak tahu, hanya Allah yang tahu ya. Oke. Oke. Hanya Kita buka ya, apa isi yang ada di dalam amplop nomor 1 ya. Ya. Apakah uang 1 miliar? Ya. tahu, amin. Apakah janji-janji manis? Ya, ternyata jeng jeng jeng, apa isinya? Oke, berupa pertanyaan, Ustaz. Jadi ternyata isinya berupa pertanyaan Dun. Ya, oke. Ditulis ya, ditulis. Silakan pertanyaannya. ditulis ya, Ananda tahannya. Oke. Ini langsung kita apa? Pertanyaannya. Oke, pertanyaannya ya untuk Ananda tahannya, paslon nomor 3. Bagaimana pendapat Anda ya atau pendapatmu, setuju atau tidak tentang pengaturan sendal yang dibuat oleh SMP IT Al Furqon Palembang serta berikan alasannya ya. Oke. Yes. Langsung mau dijawab atau kita lanjut? Oke. Mau langsung jawab atau nanti lanjut dulu? Jawab langsung. Langsung jawab Oke, langsung. langsung dijawab sama capres nomor 3 ya. Oke, semuanya silakan didengarkan, diperhatikan ya. Kita dengarkan jawaban dari Ananda Tahania. Satu kali lagi Ustaz pertanyaannya. Pertanyaannya, Ustadz bacakan satu kali lagi ya. Bagaimana pendapatmu ya? Setuju atau tidak ya? Setuju atau tidak tentang peraturan sendal ya yang telah dibuat oleh SMP IT Al Furqon Palembang dan berikan alasannya. Oke, silakan. Oke, silakan, boleh. Terima kasih kepada Ustadz Dadang atas pertanyaannya. Saya menjawab setuju karena penyeragaman sendal di SMP Al Furqon Palembang bertujuan untuk menumbuhkan kebersamaan tanpa menimbulkan kesenjangan sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Tahania atas jawabannya setuju ya dengan aturan sandal. Kita tanya dengan dengan calon presiden yang lain, apakah ada yang berbeda pendapatnya dengan capres nomor 3? Silahkan. Ya, apakah ada yang berbeda pendapat atau sama atau ada alasannya yang lain? Boleh? Ya. Oke, Ananda Nadira, silakan. Saya setuju, tapi selain kebersamaan, itu juga harus ada edukasi yang jelas tentang kenapa harus penyeragaman sendal diadakan. Sekian, terima kasih. Oke. Setuju, Bun. Setuju. Oke, tanggapannya hampir sama ya. Hanya menambahkan ada edukasi kenapa sendal itu harus ada aturannya, diseragamkan. Baiklah, langsung saja. Ya. Yang kedua, Ustaz. Ya, langsung ini ya. Kita tanggapi dulu ya dari tanggapan paslon nomor 3, Bun. Apakah dia pro atau
kontra ya. Kita tanya ya. Silakan. Ternyata sudah Baiklah. tidak sabar ya. Kita dengar dari capres nomor 1. Saya merasa agak tidak setuju dengan aturan ini. Karena bagi saya sandal itu salah satu media bagi siswa-siswi untuk mengekspresikan dirinya. Itu saja dari saya, terima kasih. Mantap. Ya. Ya, agak sengit, sudah ada perbedaan pendapat di sini. Siapa tahu ya, ada yang berubah pemilihannya ya, berubah suara dari yang nomor berapa ke nomor berapa, dari kualitas jawaban capresnya masing-masing. Kayaknya yang banyak bersorak itu yang Ikhwan, Bun. Iya. Tidak mau diatur-atur sendalnya. Lanjut. Ya, kita lanjut saja Bunda. Kita lanjut ke amplop yang selanjutnya. Kita kasih kesempatan untuk tangan terus ya. Paslon. Untuk capres nomor 1. Ya, oke. Nomor berapa? Silakan dipilih. Ada 3 amplop lagi. Nomor 3, 2, dan 4. Ya, silakan. Nomor 2, Ustaz. Silakan Bun, dibuka Bun. Ya. Oke, baik kita buka ya. Silakan dibuka apa isi amplopnya, apakah bon hutang ya. Oke. Baik, dengarkan capres nomor 2. Oke, dengarkan semuanya. Apa Ya, baik. pertanyaannya ya? Oke, silakan. Bagaimana menurut pendapat Ananda tentang kebijakan sekolah mengenai efektivitas untuk jam tidur siang? Ya. Ulang-ulangi lagi, sekali lagi. Bagaimana menurut pendapat Anda tentang kebijakan sekolah mengenai efektivitas untuk jam tidur siang? Ya, oke. Silakan nomor paslon 1, apakah mau langsung dijawab? Are you Ya. ready? Yes. Oke. Silakan. Oke, silakan. Mohon didengarkan ya. Ini tentang Pailula. Menurut saya sangat setuju akan kebijakan diberlakukannya tidur siang di sekolah. Karena bertujuan untuk meningkatkan konsentrasi dan memori siswa, memperkuat kemampuan otak dalam berpikir, memahami, mengingat, dan memecahkan masalah, dan juga memulihkan energi sehingga siswa lebih segar dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Saran saya jam tidur siangnya ditambah lagi. Riuh langsung. Meriah sekali. Ya. Oke, Ustadz Ramon. Jam tidurnya minta ditambah katanya. Oke, kita dengarkan tanggapan dari paslon yang lain mengenai Qailula ya, Ike. Mengenai Qailula mungkin ada yang tidak setuju. Atau semuanya setuju? Tidak ya? setuju, maunya belajar saja, gitu ya. Oke. Tidak usah Qailula. Atau tetap bagus Qailula itu. Ada yang mau menanggapi? Boleh, mau setuju atau tidak setuju silahkan. Ya, oke. Dari Nabira ataupun Tahania untuk menanggapi jawaban dari capres nomor 1. Oke, siapa? Tidak? Tidak. Ani? Oke, tidak. Berarti setuju. Berarti semuanya setuju. Oke. Iya. Lanjut tuh. Oke. Lanjut
Yang terakhir. Tapi Nabi Tahania, Ya. Fazla, Azla yang terakhir ya. yaitu siapa? Nah, ya. Mana suara pendukung Nadira? Ya. Masih ya. Pendukung nomor 2. Pendukung nomor 3. Pendukung nomor 1. Wah, meriah sekali, semuanya sangat ketat ya, semuanya ini. Oke ya. Ini ada satu pertanyaan lagi. Bisa dilihat lagi ya kualitas jawaban dari para calon presiden kita ini. Yang terakhir kesempatannya, ini sudah ini ya. Nadira. Ya. Silakan pilih nomor berapa? Nomor 3 atau nomor 4 ya. Oke, nomor 4. Ustaz. Oke, baik. Oke, dari paslon nomor 2 ya, memilih amplop nomor 4. Baik, silakan didengarkan ya. Oke, kepada Ananda Nadira, pertanyaannya, bagaimana pendapatmu tentang kesempatan mengikuti ya perlombaan di luar sekolah bagi siswa-siswi tertentu tanpa memberikan kesempatan secara umum untuk seluruh siswa-siswi SMP IT Al-Furqon Palembang. Oke, jadi intinya ya, bagaimana pendapat Ananda Nadira tentang kegiatan lomba di luar? Apakah dikhususkan untuk siswa tertentu atau berlaku untuk semua siswa-siswi SMP IT Al-Furqon Palembang ya? Silakan, siap untuk menjawab. Oke, silakan maju. Mari kita dengarkan ya tanggapan dari Ananda Nadira Tentang lomba ya. Saya setuju siswa yang diikutkan lomba dari siswa pembinaan karena dapat mengukur kemampuan siswa yang dibina. Tapi pihak sekolah juga harus memberi kesempatan pada siswa lain untuk mengikuti lomba sesuai bakat yang dimilikinya. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali ya jawaban dari capres nomor 2. Oke, Bu. Jadi kata Ananda Nadira, jadi untuk lomba itu diwajibkan bagi semua siswa-siswi SMP IT Al-Furqon Palembang. Yes, semua siswa berhak mengikuti lomba Ya. dan jika berminat boleh ngomong sama Ustadz Bundanya, seperti itu ya. Oke. Kita Baik. lihat tanggapan Ya, daripada capres yang lain dari Fazla atau ya oke dari Hani pas capres nomor 3 untuk memberikan tanggapannya atas jawaban Nadira. Saya menambahkan solusi untuk permasalahan tersebut. Sekolah harus rutin memberi pengumuman dan pendaftaran terbuka terhadap lomba-lomba yang ada di luar sekolah. Oke, itu aja Hani. Oke, terima kasih atas tanggapannya dari Hani. Selanjutnya dari Fazla. Oke, cukup ya, lebih kurang setuju ya atas jawaban-jawaban dari capres kita. Baik, itulah tadi ya pertanyaan ya yang disampaikan kepada para paslon ya. Mungkin dengan jawaban tadi Bun ya bisa merubah haluan, yang tadinya 1 bisa menjadi kedua, yang tadinya 2 jadi ke 1, yang tadinya 3 jadi ke 1, yang sebaliknya ya. Oke. Dari 1 ke 3 ya.
Iya. Satu kedua. Oke, baik Bun. Ya, apakah yang amplop terakhir mau dibuka atau gimana? Cukup. Cukup ya, cukup ya. Oke. Kita lanjut Ustaz. Sebelum kita lanjut Bun ya, sebelum kita lanjut ya, kita mau cek dulu mana pendukungnya paslon nomor 1. Mana pendukungnya paslon nomor 2? Silakan Bu. Silakan Bu, nomor 3. Nomor 3. Baik, sebelum kita lanjut Bunda ke acara yang selanjutnya, kita akan menyaksikan ya sebuah penampilan ya. Apakah di sini ya wanitanya mau menari, mau menyanyi atau silat atau jungkir balik ya. Oke. Iya kan supporter masing-masing capres kan sudah heboh. Ya sudah heboh, sudah semangat. Sayang sekali tidak menampilkan, mungkin ada pantun, ada yel-yel, Ada ada debus. lagu-lagu. Silakan. Dari Ini Bun, atau waktu kesiswaan kita mau nyanyi tembang. tembang kenangan. Kenangan. Baik, kita lanjut saja ya. Dari ketiga kandidat ya, dari supporter ini kan paslonnya sudah meriah. Nah sekarang dari supporternya, baik itu dari wali kelas ataupun supporternya, silakan siapa yang mau maju. Tunjukkan bakatmu ya. Langsung aja ya. Siapa yang sudah siap? Siapa yang sudah siap? Nomor 2, nomor 2. Nomor 2, nomor 1. Nomor 1. Nomor 3. Oke, nomor 1. Silakan. Kita saksikan. Kita ya. saksikan. Supporter nomor 1. Silakan maju ke depan. Silakan. Boleh beserta wali kelasnya ya, Ustaz Ya, Mufti. silakan boleh maju. Boleh ke sini, ke depan. Silakan. Boleh di depan biar kelihatan semuanya ya. Silakan maju. Ustaz Musin, Ananda Gustito, Gibran dan Khalid ya, silakan. Boleh yang lain, boleh supporternya boleh maju lagi. Silakan. Ya, Abias Patan. Silakan berdiri. Habibi, silakan berdiri. Bima, silakan Bimas. Bebas. Ya. Oke, silakan. Langit biru dan awan putih, cakep, membawa harapan yang cerah. Cakep, ayo pilih nomor 1 untuk Al Furqan yang lebih berharga. Apakah ada lagi? Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tepuk tangan yang meriah untuk paslon nomor 1. Oke, kita lanjut ya. Penampilan selanjutnya ya, dari supporter nomor berapa yang sudah siap? 2 atau 3? Berapa? Akram, apakah sudah siap? Nomor 3 sudah siap?
Oke, kita lanjut saja ya. Paslon supporter nomor 2. Oke, silakan paslon nomor 2. Silakan supporter nomor 2 untuk maju ke depan bersama wali kelasnya. Ya, rame ya, heboh. Nomor 2. Pergi ke taman melihat bunga. Cakep. Bunga mekar indahnya terasa. Cakep. Mari kawan kita seirama. Nomor 2 pilihan kita semua. Siapa presiden terbaik? Siapa yang pantas jadi presiden? Siapa yang paling tercantik? Siapa presiden terbaik? Siapa yang pantas jadi presiden? Siapa paslon nomor 2? Pastinya Nadira. Satukan visi, Nyatakan hasil bersama 02. pasti terbukti. Malah kebanyakan. Pilih Nadira aja mas. 1, 2, 3. Si Nana bagi bansos. Pilih Nadira aja dong. Oke, terima kasih untuk supporter ya, capres nomor 2 ya. Oke ya, Oh, semangat meriah kami. sekali Bun ya. Oke, apakah supporter dari paslon nomor 3 akan lebih wah lagi? Oke, Iya, kita pastinya ya, harus lebih mengguncang aula SMP Al-Furqan. ya. Kita panggil saja langsung Ustaz. Ya baik, kita sambut supporter paslon nomor 3. Boleh wali kelasnya untuk maju mendampingi. Ayo, Farta. Boleh, silakan, silakan. Supporternya boleh nambah lagi, silakan.
Oke, hati-hati, jangan lari. Ya, oke, silakan. Intinya nomor 3, intinya nomor 3, dan udah. Ya ada beda. Nomor 3, gue nyanyi udah. Dari Halmahera ke Pulau Jawa. Dari kota Beriman. Cepat, aku gak ngomong. Dari kota Beriman, kota Salatiga, Capres dipertemukan di nomor urut 3. Ada yang bantu nggak? Aksinya bukan sekedar aksi nyata bukan sekedar kata pilih 03. Terbalik gak sih? Ke sekolah pagi penuh gaya, seragam rapi bikin percaya diri. Nomor 3 bukan sekedar angka, siap kerja nyata bukan cuma janji. Aku lupa Tigo. Udah. Oke, baiklah. Itulah penampilan dari berbagai supporter ya, baik itu dari paslon 1, 2, dan 3. Oke, semuanya sangat meriah. Oke, kita itu lagi Bun. Mana pendukungnya supporter nomor 1? Pendukung nomor 2. Pendukung nomor 3. Masya Allah, luar biasa sekali. Terima kasih supporters atas tampilannya ya yang luar biasa. Selanjutnya yaitu pertanyaan daripada panelis kita ya, yaitu saat ini kita kasih kesempatan, diberi kesempatan kepada wakil kesiswaan kita ya memberikan pertanyaan. Jadi ini Bu. Kepada Capres. Ya, jadi nak ya, pertanyaan ini adalah pertanyaan penentu. Jadi siapakah yang pantas, yang berhak yang menjadi calon presiden, yang menjadi presiden pemilih ya dari pertanyaan terakhir ini ya. Nah, di sini ada 3 pertanyaan yang akan yang pertama tentunya akan disampaikan oleh wakil kesiswaan kita ya. Langsung saja ya Ustadz ya. Ya. Jadi silakan diperhatikan pertanyaan dan jawaban dari para masing-masing capres. Ya, tafadhol silakan kita panggil sambut yang terhormat kepada Ustadz Ramon Rao. Oke, boleh dipilih Ustaz, satu aja, tidak mesti 3-3. Satu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Anak raja membeli katun. Katun dijahit di simpang Padang. Ustadz Ramon takut berpantun karena pantun sudah diborong Ustadz Dadang. Masya Allah, tepuk tangan untuk Ustadz Ramon. Dari 3 ini harus dipilih Ustadz Dadang ya? Ya, karena saya dipilihnya pertama, mungkin pertanyaan ke nomor 1.
ke Ananda Fazla. Pertanyaannya adalah apa? Ini seumpamanya Ananda Fazla terpilih menjadi Presiden Family periode 2026-2027, apa program unggulan yang akan dilaksanakan di periode kepemimpinan Ananda Fazla? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ustaz Ramon ya. Jadi pertanyaannya dilontarkan kepada paslon nomor 1 ya. Apa program unggulan seandainya Ananda terpilih menjadi Presiden Family SMP IT Al-Furqan Palembang tahun ajaran 2026-2027? Silakan. Apakah mau langsung dijawab? Ya, oke. Mau langsung dijawab, silakan. Mohon untuk didengarkan ya. Baiklah, terima kasih Ustaz atas pertanyaannya. Sesuai dengan program kerja saya akan mengadakan program student mentorship, di mana siswa-siswi yang mempunyai kemampuan lebih atau prestasi di bidang tertentu, baik akademik dan non-akademik, diharapkan atau diberi kesempatan agar dapat mengedukasi dan membagi ilmunya kepada siswa-siswi lain melalui ruang tertentu, dan mengadakan kegiatan perlombaan atau kompetisi akademik dan non-akademik intern antar siswa SMP IT Al-Furqan Palembang, misalnya cerdas cermat, olimpiade sains, lomba seni dan lain-lain, agar tercipta semangat belajar yang lebih baik lagi dan tercipta individu baru yang berprestasi. Itu saja dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah jawaban dari paslon nomor 1 ya. Program unggulan yang ditanyakan oleh wakil kesesuaian kita ya. Dan jawabannya sangat luar biasa sekali. Luar biasa sekali ya jawaban dari Ananda Fazla. Selanjutnya pertanyaan berikutnya sebenarnya itu akan disampaikan oleh kepala sekolah kita, karena kepala sekolah kita sedang berhalangan hadir karena sakit. Ada perwakilannya ya, kita sambut yang meriah Bunda Triwatuna ya. Silakan kepada Bunda untuk menanyakan ya kepada ketiga paslon. Tiga-tiganya sudah siap? Tiga-tiga ya, atau satu? Satu aja dipilih dari Kalau ketiga ini. Kalau mau tiga-tiganya boleh? Apa dong? Boleh, tiga-tiganya. Bunda, para pendukungnya tolong dengarkan Bunda. Siapa tahu nanti Bunda akan menyampaikan pertanyaan yang merupakan aspirasi dari anak-anak Bunda sekalian. Ya, tolong didengarkan baik-baik. Sebelumnya Bunda mau pantun. Dibalas cakep ya. Tolong didengarkan. Ya. Oke, dibalas cakep ya. Bunda mulai. Beli buku di hari Senin. Cakep. Jangan lupa membeli pena. Cakep. Gunakan hak pilih dengan yakin agar sekolah semakin berjaya. Yeay, tepuk tangan untuk Bunda Riri. Oke ya. Jadi hari ini Bunda akan mewakili Ustaz Zaki Udin yang kebetulan tidak bisa hadir. Bunda akan memberikan pertanyaan untuk tiga-tiganya, boleh ya Ustaz? Boleh, silakan tiga-tiganya. Oke, anak Bunda tolong didengarkan ya. Jadi pertanyaannya, sebelum Bunda ke pertanyaan, Bunda mau kasih contoh dulu ya. Jadi nantinya anak Bunda bertiga ini akan jadi perwakilan dari teman-temannya untuk menyampaikan aspirasi kepada pihak sekolah ya. Misalnya Iwan ini misalnya aspirasinya adalah ingin potongan rambutnya dibebaskan ya. Setuju nggak Iwan? Jadi dibebaskan Ustaz Ramon ya. Oke, misalnya itu aspirasi Iwan. Yang Ahwat inginnya ya, aspirasi dari Ahwat itu inginnya adalah
dibebaskan menggunakan make up. Setuju awak? Ya. Atau misalnya yang akhwat inginnya jilbabnya dipendekin dikit aja. Oke. Itu aspirasi nggak ya? Mewakili nggak ya? Iya. Oke. Pertanyaannya, anak bunda silakan dengarkan karena bunda ingin melihat pendapat dari tiga-tiganya ya. Silakan dicatat ya. Ya silakan dicatat. Pertanyaannya dari Ustaz Zakiuddin. Oke. Anak bunda tolong dengar. Dari aspirasi tadi, ya kan? Manakah yang lebih penting bagimu? Oke? Anak bunda dengarkan. Dari aspirasi tadi, manakah yang lebih penting bagimu? Mewujudkan aspirasi teman-temanmu yang sangat populer, namun resikonya melanggar aturan sekolah, atau menjaga kepatuhan penuh terhadap lembaga meskipun aspirasi temanmu tidak dipenuhi. Paham pertanyaannya? Yang di belakang paham pertanyaan bunda ya? Oke, mengapa? Bunda ulang ya, kan tadi bunda kasih contoh aspirasi akhwat dan ikhwan. Pertanyaan bunda buat capresnya adalah mana yang lebih penting bagi kalian? Mewujudkan aspirasi, tapi itu agak bertentangan dengan aturan sekolah, atau kalian tetap menjaga kepatuhan sekolah, tapi aspirasinya tidak diwujudkan. Oke, siap? Paham? Siapa yang mau duluan? Oke, itu satu pertanyaan untuk ketiga-tiganya bun ya? Atau gimana? Oke, tiga-tiganya ya? Setuju tiga-tiganya ya? Ya, oke. Oke, silakan ketiganya menjawab. Siapa yang mau duluan? Bunda pamit? Bunda pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Tri Riwatuna atas pertanyaannya yang luar biasa kepada capres. Masing-masing capres mendapatkan giliran nanti ya. Oke. Baik. Sudah siap? Siap. Kita kasih waktu sebentar ya untuk mereka menyiapkan jawabannya. Ya, oke. Masing-masing semua menjawab harus. Pertanyaannya tadi tentang aspirasi ya, aspirasi yang memihak ke sekolah atau yang memihak kepada sekolah tapi itu melanggar aturan. Ya. Apakah yang kedua yang tidak populer tetapi itu mengikuti sesuai dengan aturan sekolah ya. Sudah siap? Oke, tampaknya masih sambil kita menunggu ya. Oke, menjawab ya. Kita cek sound dulu ya, biar tambah semangat ya. cek ombak. Ya. Ya, siapa tahu ada yang berubah haluan? Apakah tetap pada pendiriannya? Apakah berubah? Kita cek Ustaz. Mana pendukungnya paslon nomor 1? Oke. Silakan Bun. Capres nomor 2. Capres nomor 3. Oke. Sama kuat Bun ya, sama imbang. Sama-sama kuat dan saling ketat ini, antara supporter dan pendukungnya. Oke, siap? Sudah Ada yang siap? sudah siap? Kita mulai dari. Sudah siap? Siapa duluan? Siapa Oke. Nomor 2. Oke, baik. Baik nak ya, kita dengarkan jawaban dari paslon nomor urut 2. Ya, silakan. Menurut saya, dua pernyataan tersebut memiliki sisi positif dan sisi negatifnya masing-masing. Tetapi bagi pandangan saya, yang memiliki sisi negatif paling sedikit adalah pernyataan nomor 2, yaitu menjaga kepatuhan penuh pada lembaga, tetapi aspirasi siswa tidak terpenuhi. Mungkin saja tidak terpenuhi pada waktu itu, tetapi di kemudian hari akan terpenuhi dengan tetap mengikuti aturan sekolah.
Terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya dari capres nomor 2. Nomor 3 sudah siap? Kita dengarkan. Saya memilih untuk mengkolaborasikan kedua pernyataan tersebut. Jika aspirasi tersebut bersifat negatif, maka aspirasi tersebut akan saya sesuaikan dengan peraturan sekolah, sehingga aspirasi siswa tetap terpenuhi dan bersifat positif. Baik, itulah jawaban dari Ananda Tahania ya. Oke, yang selanjutnya yang terakhir dari Ananda Fazla, silakan. Saya memilih untuk menjaga kepatuhan pada lembaga karena pemimpin yang kuat adalah pemimpin yang berani berkata tidak pada hal yang salah. Namun saya juga akan memenuhi aspirasi siswa dengan cara bergerak untuk mencari solusi alternatif yang legal bagi siswa seperti pemeriksaan secara berkala 2 bulan sekali dan diingatkan pada 1 minggu sebelumnya. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah ya. Masya Allah, semuanya hebat-hebat, luar biasa sekali jawabannya. Ya, semuanya menginspirasi sekali ya. Ya. Dan jawabannya itu tadi ya, netral dan juga ada solusi di setiap semua permasalahan ya. Intinya tidak mengecilkan yang tadi ya. Jadi semuanya tetap dilaksanakan aspirasi dari semua siswa, namun ya sesuai dengan aturan sekolah ya. Oke. Yang terakhir ya dari Presiden kita tahun 2024-2025 ya. Kepada Presiden kita Ananda Willy kami persilakan. Oke, silakan Willy memberikan pertanyaan kepada siapa? Tunjuk satu saja ya. Pertanyaannya juga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat kalian terpilih menjadi presiden nanti, kalian itu harus siap menjadi contoh bagi rakyat sekolah, siap menaati aturan-aturan sekolah, siap menjadi anak baik, dan siap menjalani tugas yang diberikan sekolah. Baik, pertanyaan untuk capres nomor urut 2. Jika kamu terpilih menjadi presiden nantinya, dan kamu melakukan pelanggaran dan kamu melanggar aturan sekolah, apa tanggung jawab kamu selaku presiden nantinya? Baik, terima kasih. Pertanyaan untuk paslon nomor 2 ya. Jadi ketika Ananda terpilih menjadi presiden ya, namun Ananda tersebut melanggar aturan yang telah Ananda buat sendiri, apa konsekuensinya? Ya, betul sekali. Yang mendapatkan kesempatan untuk menjawab ya adalah capres nomor 2. Kami silakan dijawab. Are you ready? Yes. Sebelum saya menegaskan aturan kepada orang lain, saya akan pastikan bahwa saya sudah tegas dengan diri saya sendiri. Tetapi, jika saya sudah melanggar aturan, saya akan menerima apapun itu konsekuensinya dan saya akan mengakui kesalahan saya, serta saya akan meminta maaf. Terima kasih. Oke. Luar biasa. Oke, terima kasih. Calon presiden sudah memberikan yang terbaiknya ya. Jawaban-jawaban, tampilan-tampilan yang terbaik. Begitu juga supporter, terima kasih juga.
akan ada closing statement. Ya, ini adalah kata-kata atau ungkapan pamungkas. Ya, silakan berikan kata-kata terbaikmu untuk para supporter dan juga yang akan memilih supaya siswa-siswa SMP Al-Furqan memilih kalian. Silakan. Oke, baik. Silakan sambil kalian mempersiapkan ya opening statementnya ya. Sebelum itu sambil mereka mempersiapkan ya, kita cek lagi ya, karena di sini yang bisa menentukan ya, menetapkan mereka ya untuk ya memilih kalian. Oke, mana pendukungnya? Paslon nomor 3. Oke. Astagfirullahaladzim. Paslon nomor 2. Lanjut ke acara selanjutnya yaitu pencoblosan ya. Oke, sebelum kita ya closing, Bun, ini saya selaku ini MC ada pesan untuk ketiga paslon. Ya, silakan Ustaz. Oke, ada pantun ya. Jadi untuk ketiga paslon, siapapun nanti yang terpilih ya, tentunya harus amanah ya, bekerja jujur dan sepenuh hati ya. Ustadz akan kasih pantun. Burung Garuda terbang tinggi, hinggap sebentar di dahan jati, janji manis jangan diingkari ya, tunaikan tugas sepenuh hati ya. Oke. Jadi janji-janji yang telah kalian sampaikan tadi tolong ditunaikan sepenuh hati ya. Nah, ini untuk para supporter ya, karena takutnya nanti pun mereka di luar ini ya, saling jambah ini ya. Oke. Makan roti campur keju. Cakep. Keju dimakan bersama buah cempedak. Cakep. Ya. Para supporter jangan bergaduh, tetap pilihan semuanya pasti maju. ya. Oke, intinya ya, walaupun beda pilihan semuanya tentunya untuk memajukan sekolah ya. Jadi pesan Ustadz ya sama Bunda, janganlah kalian bergaduh nanti sampai kalian berantem ataupun nangis dan lain sebagainya ya, karena inilah demokrasi ya. Oke, Bu. Semuanya ya, setelah ini setelah kita close ya, semuanya harus tetap memilih ya, harus memilih, tidak ada yang golput ya, no golput ya, jadi semuanya harus memilih ya. Dan setelah ini kita tutup dulu Ustaz ya. Ya, baik, kita tutup akan ada dulu ya. beberapa informasi ya yang akan disampaikan oleh Ustadz Fauzan ya. Oke, baik, kita tutup dulu Bun ya. Kita tutup dulu kegiatan pada pagi hari ini ya. Kita lanjut lagi setelah istirahat ya, makan snack. Oke, baik. Kami selaku MC ya, pamit undur diri. Apabila ada salah-salah kata kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum semuanya